Menuangkan imajinasinya di pagi hari, kemudian nanti dia bercerita tentang apa yang dipikirkan di pagi hari. Anak-anak tuh senang musik. Iya, pasti. Nah, jadi kalau dengar suara gitar, langsung dia langsung senang. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Irfan di channel Review Sekolah. Yuk, jangan lupa subscribe dulu ya channel Review Sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang di Jawa Barat. Kali ini Kak Irfan sedang berada di Kecamatan Antapani, tepatnya berada di kelompok bermain atau PAUD Lare Alit, Kota Bandung. Bagaimana keseruannya? Sekarang kita langsung masuk yuk ketemu sama Ibu Reni selaku kepala sekolah. Ayo. Nah, sekarang Kak Irfan udah sama Bu Reni selaku kepala sekolah dari sekolah Lare Alit. Iya, ya. Lare Alit. Terima kasih ya Bu, sudah Kak Irfan udah kasih waktu untuk review sekolah Lare Alit ini. Iya. Sejuk Bu, hawanya nih di sini luar biasa. Di alam terbuka nih Kak Irfan. Bu Reni, Kak Irfan pengen tanya nih, kenapa sih dinamakan sekolah Lare Alit? Kalau bahasa Sunda kan Alit ya, kecil. Larenya apa tuh Bu? Iya, boleh cerita? iya Kak Irfan. Lare Alit itu sebetulnya namanya terinspirasi dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dulu pernah mendirikan Taman Lare ya. Oh nah, iya. Taman Lare. Iya, taman dari anak. Betul, ya. dari situ. Larenya yang diambil. Larenya Kemudian Alitnya? Kemudian alitnya kan anak kecil ya. Lare itu anak kan. Iya, anak kecil. Alit itu kecil. Jadi Taman Lare. Jadi Lare itu berarti anak kecil. Jadi sekolah anak kecil. Kebetulan ini yang mendirikannya juga paduan suku Sunda dan Jawa. Jadi bahasa Sundanya Alit, Larenya bahasa Jawa. Jadi sekolah anak kecil gitu. Anak kecil ya. Oke. Dan Lare Alit ini sendiri sejak kapan sih? Nah, kalau Lare Alit ini berdiri tahun 2013, bulan Agustus. Bulan Agustus berarti udah sekitar 10 tahun lebih ya? 9 tahunan lebih ya. Iya, iya, 10 tahun. Oke, luar biasa. Nah, kayak tadi kita penasaran nih Bu, pas di depan ada piala Bu, banyak nih. Boleh diceritain prestasi dari sekolah Lare Alit apa sih Bu? Iya. Yang ada di depan? Kalau prestasi sih yang di depan sih kebetulan kebanyakan dari guru dan pengelolanya kebetulan. Lare Alit pernah mengikuti apresiasi guru berprestasi yang di Kota Bandung waktu itu diadakan untuk tingkat provinsi. Provinsi. Nah, kota juara 1 tahun 2014. Kebetulan untuk kota prestasi Bu Reni ya saya sendiri. Terus nyampe provinsi gagal, jadi sudah sampai provinsi saja. Kemudian juara 1 pengelola juga. Pengelola alhamdulillah sampai nasional juara 1 nasional loh ya. Nasionalnya. Jadi waktu itu tahun 2000 setelah udah berarti tahun 2015-an. Alhamdulillah tiap tahun ikut ya. Pernah juga ada guru berprestasi jadi tapi tidak juara 1 waktu berikutnya gitu. Oke. Dan kita penasaran nih, model pembelajarannya seperti apa sih? Nah, iya. Di sini. Kalau Lare Alit model pembelajaran sentra kayak. Sentra ya? Iya, sentra. Jadi anak-anak belajar di sentra-sentra atau pusat main. Jadi kami buka beberapa sentra nih. Ada sentra apa aja? Sentra balok. Sentra balok. Sentra persiapan lebih ke untuk calistungnya ya, sentra persiapan. Kemudian sentra bahan alam. Sentra bahan alam. Iya, sentra intak gitu dan lain sebagainya. Sentra peran dari dulu. Bermain peran ada tapi bermain peran tidak ada khusus karena SDM-nya belum ada gitu, jadi terbatas. Jadi baru ada 4 sentra. Iya, iya. Kalau bermain peran nanti disisipkan saja nanti di setiap sentranya gitu kayak gitu. Nah, pasti kan di setiap sekolah ada kegiatan Ibu, ada kegiatan di dalam kelas atau di luar kelas ya. Iya. Nah, boleh disebutkan dalam 1 tahun itu anak-anak biasanya kegiatannya apa aja sih? Oke. Atau field trip kah misalnya? Ya. Ada. Kebetulan kalau untuk outing di Lare Alit itu 2 minggu sekali Kak Irfan. 2 minggu sekali ya? Betul. Karena gini, Lare Alit ini memang sekolah yang orang tuanya tidak nunggu di sekolah, tidak ada yang nunggu gitu ya. Jadi hanya mengantar aja ya. Betul. Di sini ada 2 program, half day dan full day. Nah, half day dari jam 8 sampai setengah 1. Dan kalau full day dari jam 8 sampai jam 6. Dulu kan sampai jam 5. Ya? Betul. Jadi pas jam kerja orang tua. Betul. Saya sampai jam 5 tapi karena di sini macet ya, jadi orang tuanya minta kalau bisa
Betul. Nah, pasti kan kalau misalnya orang tuanya nggak boleh ke sini, berarti dia pengawasannya lewat apa, Bu? Nah, kebetulan diceritakan pengawasan dari sini. Kebetulan karena orang tuanya tidak nunggu di sini, jadi kami fasilitas di Lare Alit ada CCTV yang bisa terkoneksi dengan HP ayah dan bunda. Oh, jadi CCTV-nya semua dikoneksikan ke orang tua, smartphone orang tua ya. Betul. Jadi ayah dan bunda bisa lihat kapan saja, di mana saja gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu kabarnya, saya lihat aja. Iya, lihat saja anak lagi apa tahu. Betul. Berarti suatu keunggulan juga ya, Bu ya. Iya, bisa cek langsung di CCTV-nya. Betul. Nah, berarti tadi Kak Ivan juga pengen nanya tadi tuh, untungnya keunggulan sekolah dari TK Lare Alit apa aja selain tadi CCTV? Selain ada CCTV, Lare Alit juga ada Steven. Kak Iwan pernah Steven. Iya. Oke, apa tuh? Steven itu tes sidik jari, Kak Iwan. Oh, tes sidik jari. Iya. Jadi anak-anak yang daftar di sini harus tes Steven. Kenapa? Bukan absen sidik jari ya, Bu? Absen sidik jari. Pakai barcode hasilnya. Nah, Steven, betul, di tes Steven, tes sidik jari. Untuk apa? Kami akan tahu bagaimana potensinya, mesin kecerdasannya, bakat minat dan lain sebagainya dari Steven. Nah, cerita Steven di sini wajib karena untuk apa? Wajib supaya kami guru-guru mudah pendekatan terhadap anaknya. Kemudian guru-gurunya juga wajib tes. Wajib ya. Iya gitu. Jadi kita jadi guru-guru pun udah tahu nih, oh karakter A, B, C seperti ini nih. Contoh misalnya Steven itu kan hasilnya itu kan Steven itu singkatan, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct misalnya. Anaknya hasil tesnya feeling misalnya. Nah, kami guru-guru sudah paham anak feeling itu biasanya baperan. Feeling, perasaan. Jadi kalau sama anak feeling tidak boleh nada tinggi kayak jadi harus lembut, harus diangkat, dipuji. Wah, itu pede dia gitu. Ya contohnya itu gitu. Keren ya. Jadi hasil pun itu dipelajari oleh sebuah guru-guru dan ntar pada dipraktekkan di kelas ya. Betul. Tidak hanya untuk guru, nanti ini kegunaannya juga untuk pola asuh orang tua. Jadi paham bagaimana sih seharusnya untuk anak feeling. Jadi biasanya pantasan di rumah sama ayah nurut banget sih misalnya. Nah, itu dari Steven akan terbantu gitu. Luar biasa. Jadi ada istilahnya orang tuanya pun jadi terbantukan ya. Betul. Karena orang tua juga wajib include dengan ayah dan bunda di tes Steven. Oke, berarti keunggulannya itu ya bisa lihat CCTV orang tua dan ada tes Steven itu ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan tadi Stepping sendiri model pembelajaran itu sentral ya, Bu ya? Sentral. Oke. Nah, Kevin penasaran nih, biasanya di sekolah ini yang paling disukai sentra apa, Bu? Nah, dari anak-anak biasanya aku pengennya sentra ada sentra favorit ya. Biasanya Kak Ivan yang lebih favorit itu sentra bahan alam. Kenapa? Karena di sini biasanya di sentra bahan alam itu main kotor-kotoran, main pasir, main air, becek-becekan. Itu yang tidak susah berhenti. Sampai bu gurunya yang dari bawah udah selesai, maaf teman-teman selesai karena asik di sentra bahan alam. Main kotor-kotoran, main air. Makanya anak-anak di sini setiap hari harus bawa baju ganti. Oh, udah dibekelin ya sama orang tuanya wajib ya. Karena berani kotor itu baik katanya. Iya, betul. Dan kan memang ada kegiatan rutin pembiasaan sholat berjamaah duha dan zuhur. Jadi otomatis anak-anak kalau wudhu kan suka jadi basah bajunya. Jadi harus bawa baju ganti gitu Kak Ivan. Luar biasa. Nah, Kak Ivan penasaran nanti Bu lihat beberapa kelasnya, ada berapa kelas jadi Bu jadi ruangannya? Kalau di atas itu ada 3 sentra. Ada 3 sentra. Tapi ruang tengah juga kadang-kadang dipakai. Ruang luar juga untuk sentra bahan alam kotor-kotor basah itu dipakai juga. Di bawah ada 2, ada 3 dengan yang. Ada 3. Oke. Nanti kita coba review ya, Bu ya. Boleh. Ruangan-ruangannya dan keunikan-unikan dari kelas yang ada di sekolah Lare Alit ini. Nah, Bu Reni, sekarang kita udah ada di ruangan bawah ya. Iya, betul. Ruangan bawah ini ada warna-warni kursinya. Biasanya di ruangan ini, ruangan pertama masuk sekolah, ngapain aja sih Bu siswa-siswa? Kak Ivan, anak-anak kalau sudah baru datang pagi-pagi nih, biasanya disambut sama ibu gurunya, kemudian mereka nyimpan tas, baru mereka dikasih kegiatan jurnal namanya. Jurnal, wih. Ya, jurnal itu menggambar bebas, menuangkan imajinasinya di pagi hari. Kemudian nanti dia bercerita tentang apa yang dipikirkan di pagi hari, begitu. Berarti menyampaikan apa yang ada di pikirannya lewat gambar ya, dan diceritakan kepada ibu guru. Nanti ibu gurunya akan tahu ini anak siap belajar atau tidak. Karena kadang-kadang pagi-pagi tuh ngantuk ya, ada juga yang malas gitu. Jadi ketahuan ya dari jadi kasih jurnal dulu gitu. Oke. Siap. Sekarang kita lanjut ke situ ya Bu. Di situ ada mini library ya? Iya, betul. Kita lanjut ke mini library ya.
Nah, Bu Reni, sekarang kita udah ada di mini library ya. Iya. Library berarti banyak buku-buku. Betul. Dan untuk ke anak-anak ya. Iya. Biasanya anak-anak di sini suka membacanya buku apa sih, Bu? Iya. Kak Irfan ini memang perpustakaan kecil, perpustakaan untuk anak-anak. Iya. Ketika anak-anak bermain, ada yang bermain, ada yang ya senang buku gitu ya. Iya, Memang betul. sengaja supaya anak-anak juga literasinya juga baik ini ya. yang baik, Jadi mereka senang, kebanyakan yang mereka suka itu buku-buku cerita tentunya. cerita ya. Buku cerita yang bergambar gitu. Dan ibu gurunya pasti diajak untuk juga ya. menceritakan. Jadi asik di sini gitu. Asik ya, Gitu, luar biasa. Kak Irfan. Dan Iya. pasti kalau di sini mini library ini anak-anak boleh pinjam bukunya nggak sih, Bu? Bisa, Bu, Boleh. aku pengen bawa nih ke rumah buat Iya, baca aja, boleh, juga ya? boleh Kak Irfan gitu. Dan di waktu juga nggak sih, Bu, kalau di library atau bebas? Bebas sih biasanya kan. Selama nggak mengganggu jam Betul, pelajaran ya. Betul, iya. Jadi nggak ada batas waktu Nggak ya. ada. Nah, tadi kayak yang Ibu bilang tadi ada kamera pengawas, kita juga diawasi tuh sama Iya, betul, CCTV-nya ya. betul. Berarti ada berapa titik sih Ya, CCTV di sini? ada 9 titik 9 ya, titik ya. untuk yang Oke. terkoneksi dengan apa yang Koneksi bunda, ya. apa yang bundanya. Luar biasa banyak CCTV-nya jadi kawasin Betul. deh. Ayah bunda juga jadi tenang ketika ingin lihat kegiatan apa sih saat ini, Iya. mereka langsung gitu bisa cek lihat. ya. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke atas sih, Bu. Boleh, Ada silakan. ruangan apa aja di atas? Iya. Oke, ayo. Nah, sekarang kita di atas ya, Bu ya. Iya. Di sini ada beberapa kelas dan salah satunya di depan kita ada sentra balok. Iya, sentra balok. Boleh, Bu, kita coba masuk ya? Boleh, yuk, Kak Ivan, Oke, kita yuk. masuk. Nah, sekarang kita udah dalam kelas ruangan sentra balok ya, Bu Iya, ya. betul, Di sini Kak Ivan. banyak banget balok-baloknya. Luar biasa. Nah, di sini salah satu yang tadi Kak Ivan belah kanan ini kan bentuknya bentuk balok apa nih? Banyak ya udah dibentuk ya. Iya. Sedangkan ntar kalau anak-anak praktek berarti alasnya kan ini ya, Bu ya. Betul. Berarti ini kosong. Iya betul. Jadi Kak Irfan kalau bermain di balok ini memang ada aturan main. Setiap sentra ada aturan main. Ada aturan main. Nah, di antaranya aturan main di balok, anak-anak itu bermain di balok harus menggunakan alas. Ini juga ada filosofinya, ada artinya. Kenapa? Oke. Supaya anak sejak dini tahu hak dan kewajiban. Oke. Ini seolah-olah tanah dia gitu, tanah punya dia. tanahnya. Kan membangun itu di tanah. Benar. Jadi ini teman-teman menggunakan balok, menggunakan alas. Ini tanah teman-teman. Jadi Iya. membangunnya hanya di alasnya. Di alasnya, Gitu. gitu. Jadi tidak boleh membangun di sini, itu punya orang Iya, lain. benar. Nah, sejak dini mereka tahu. Jadi tidak Iya. boleh korupsi lah ya. Di sebelah sini nih udah. Ini punya orang lain, ini punya teman-teman. Jadi bermainnya harus di atas filosofi balok sendiri gitu, ya. betul. Oke. Kemudian bermain balok juga teman-temannya supaya tertib. Mereka terbiasa dengan membawa ini seperti ini keranjang. Oh, Nah, keranjangnya ya. Jadi ntar mereka ngambil di sini. Betul, ambil Ini sesuai yang dibutuhkan. dibutuhkan apa aja. Betul. Ini teman-teman membangun itu juga ya terkait dengan tema tentunya. Kata Bu Guru misalnya temanya kan kebetulan khas Lare Alit itu kurikulumnya kebudayaan, aku dan kebudayaanku. Jadi setiap bulan ini membahas tentang provinsi, Kak Irfan. seru ya, berarti. Misalnya Jawa Barat. Nah, nanti topiknya apa di Jawa Barat? Mau kuliner kah? Iya, Atau ciri khas apa namanya? Baju adatnya misalnya gitu. Nanti bagian balok biasanya kalau Jawa Barat misalnya gedung sate. Iya, Nah, benar. anak-anak nanti membuat gedung sate, bangunan gedung sate misalnya. Nanti mereka berjalan itu Imajinasinya ya. di gambarnya kan dilihatin dulu sama bu gurunya. Iya, benar. Gedung sate seperti ini atau mungkin anak-anak pernah lihat. Nanti mereka membangun. Begitu Kak Irfan. Jadi di apa ya istilahnya diimajinasikan dulu sama ibu Betul, gurunya lalu betul. diaplikasikan di Iya, sini ya. iya betul. Oke. Di balok. Jadi balok itu lebih ke mengenal bangunan, bentuk, logika matematika di sini Iya. belajar begitu. Oke. Wih, seru ya Bu ya. Berarti kita buat apa nih dari sini Iya, ya? iya, Wah, betul. kita juga bingung nih. Iya. Jadi luar biasa ibu gurunya ya harus kreatif pasti ibu guru TK. Iya, luar betul. biasa. Bener-bener. Oke deh. Siap Kak Ivan dan di sini juga bener ya Bu ya. Di sini ada berapa poster-poster yang ditempelkan dan warna-warni biar Iya. ini ya, biar Betul. warna-warna kan ciri khas anak-anak. anak pasti kan lebih suka yang Betul. warna-warni ya. Dan ini perlu diketahui Kak Irfan kalau setiap sentra itu tetap ada keaksaraannya. Tidak hanya khusus kalau baca tulisnya atau calistunnya di sentra persiapan, tapi di setiap sentra ada keaksaraannya. Makanya oke, apa yang tetap dibahasnya ada terkait subtopik masing-masing. Misalnya subtopiknya coklat. Nah, ini kemarin minggu kemarin. Kemarin ya misalnya. Iya, temanya Sumatera Utara, topiknya hasil bumi. Apa hasil buminya? Coklat. Berarti kan nanti keaksaraannya ada Bu Guru membahas coklat, COKEL artinya gitu. Jadi tetap di setiap sentra Apalagi mengenal kalau udah huruf. kata-kata coklat anak-anak pasti suka Iya, banget ya. dan dibawa juga coklatnya nanti Bener, gitu. bener. Jadi secara nggak langsung tahu ya coklat Betul. berasal dari mana gitu. Apa? Iya, gitu. iya betul. Luar biasa, keren. Makanya sini juga disempelin macam-macam rumah adat. Betul. Terus ada Iya, berapa? karena memang ciri khasnya kurikulum kebudayaan kalau di sini. Iya. Oke.
Siap, kita lanjut lagi nih Bu, ke Iya. sentra mana nih? Sebelah? Boleh kita ke sebelah bahan alam. Bahan alam ya, wah. Boleh. Seru nih pasti. Siap, ayo kita lanjut ke sentra bahan Iya. alam. Oke, nah sekarang Kak Ivan udah di sentra bahan alam ya, Bu ya. Iya, betul. Biasanya anak-anak ngapain aja sih Bu di sentra bahan Nah, alam? bahan alam tentunya bahan-bahan yang dari alam, apa saja itu bisa Apa aja dimainkan ya, di bisa sini. dimanfaatkan. Kebetulan Seperti contohnya contoh ini ya, ini dari kertas koran, koran. di bulat-bulat Iya, gitu, di bulat-bulat ditempel kecil gitu, nanti tulisan ditempel. cantik. Luar Iya, biasa. selain bermain melatih motorik juga, Oke, kemudian oke. keaksaraan juga. Keaksaraan Nah, juga, bener. setiap sentra kan beda subtopik. Tadi kan Oke. tadi apa Coklat. coklat, sekarang kopi. Kopi. Berarti di sentra bahan alam dibahas tentang kopi. Bahas tentang kopi. Nah, keaksaraannya juga tentang kopi di sini. Nah, ini ada tulisan Oh, kopi. iya, bener, Jadi tempel dari ya. bahannya bahan alam, dari kertas koran, kemudian untuk motoriknya mereka menggulung-gulung sampai apa? Seneng ya pasti sampai anak-anak. kecil, kemudian ditempel gitu. Seperti itu. Jadi nggak dibuang langsung gitu aja koran, Enggak, jadi betul, manfaat betul juga dimanfaatkan ya. Oh, oke, oke. Ini berarti sama ananas ini nempel Sama anak sendiri gitu. Nanti di apa namanya? Biasa. Keren, Di keren. bentuk hurufnya mereka sendiri. Berarti banyak ya kegiatan-kegiatan di sentra Banyak, alam ya. betul. Luar biasa. Selain ini yang kering-kering, Kak Ivan, yang basah-basah dan kotor-kotoran tadi nanti di Banyak luar. di luar. Iya, bisa di display sama Bu Guru. Iya, pasti kan. Airnya, sabunnya dan lain Makanya harus sebagainya. bawa baju ya. Betul, harus bawa juga. Sini kayak menginap ya. kotor-kotoran. Kotor-kotoran. Sentra favorit. Favorit ya, Karena sentra ya itu bahan alam main ya. kotor-kotoran itu. Bener-bener. Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke sentra persiapan ya. 5 tambah 7, 2, 3, 4. Wah, asik banget. Ya. Kak Ivan sudah berhitungnya. Bisa? Susah juga tadi. Tapi kalau di sini kayaknya. berapa ya? Kalau pakai jari. Bu, kami penasaran nih. Iya. Biasanya kalau ke anak-anak ngitungnya seperti apa sih? Kebetulan di Lare Alif memang ada yang menghitung pakai jari, Kak ini Irfan. kalau pakai Khusus jari. ada bu gurunya namanya Bu Reni Oke. juga. Nah, anak-anak biasanya dikasih pengetahuan menghitung dengan jari itu dasarnya dulu 1, 2 pakai jari gitu ya. Kemudian nanti sesudah mereka hafal, mereka berhitungnya mulai nih. Mulai dari 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Kemudian nanti penjumlahan juga pakai jari gitu. Nah, sambil biasanya ada ini ya? bahkan ada anak yang sudah pandai itu seperti main-main gitu. Coba 1 tambah 3 dia gini-gini. Padahal ini jalan. Iya betul. Kadang-kadang merem-merem tadi ini jalan sampai hasilnya betul. Coba. Biasa menghitung cepat juga kalau udah Betul, terlatih ya Bu ya. udah terlatih, Oke, betul. oke. Tadi Kak Ivan belum terlatih udah lumayan agak. Iya, iya gitu. Udah Jadi di udah sini ada terlatih. ya Metode menghitung itu dengan ya. jari. Nama metodenya apa sih Bu? Metodenya kalau di sini dinamanya jarhula. Jarhula. Jarhula itu apa tuh? Jarhula itu menghitung dengan jari, Jari. tetapi dikolaborasi dengan hula hoop. Oh, hula hoop. Biar anaknya senang sambil hula bermain. gini-gini dong, Bu. Jadi gini sambil gini sambil gitu. Keren ya. Iya Jadi gitu. pembawaannya ini ya sambil belajar Sambil bermain, iya, Sedangkan betul. filosofi TKI sendiri itu ya. Iya. Belajar sambil bermain. Iya, Jadi betul. sambil belajar. Betul, Kak Dan Irfan. di sini pun jadi di sini berhitung dan di sini adalah menggambar ya. Iya. Berarti menggambar sesuai keinginan anak tadi Iya, ya. betul. Gitu. Betul. Kan Nanti biasanya trial kalau dan menggambar disediakan. mereka cerita gitu. Oh, Dari situ kan oke. dari cerita itu juga keaksaraan Iya. awal sudah terbangun. Oh. Dia cerita, Oke. kemudian nanti setelah cerita dia tuliskan sendiri gitu. Tulisin Ini sendiri ya. biasanya TKB yang sudah yang sering belajar di sini, TKA juga suka gitu. Jadi mobile gitu ya. Oke. TKA, TKB dan PG keliling di sentra-sentra. Jadi Gitu. inilah sentra persiapan ya dari mulai Iya, berhitung. lebih ke pengenalan keaksaraan awal di sini. Oke. Persiapan membaca, berhitung dan menulis. Menulis. Jadi siap untuk SD gitu. Luar biasa. Berarti harus di sini dimatangkannya di sini. Betul, betul, betul. Oke, oke. Walaupun di setiap sentra ada tadi kan keaksaraan. iya. Ini lebih khusus Khusus, untuk ya. belajar baca. Nah, tadi kan di sini kita menggambar dan berhitung ya, Bu ya. Berarti Iya. di belah sana tadi Kak Ivan lihat ada Ya, ada densitas lain. Densitas lain ya. Namanya densitas Kak Oh, Ivan. densitas. Densitas itu ragam main di setiap sentra. Jadi bu gurunya pasti display densitas. Anak memilih silakan densitas mana yang mau Oh, jadi ini dikerjakan. milih ya, misalnya mau yang mana dulu nih, Betul. misalnya mau densitas menggambar atau densitas Iya, menghitung gitu. tetapi terbiasa tertib karena ada aturan. Oh. Setiap sentra ada aturan, boleh memilih densitas, silakan siapa dulu, saya ini, setelah selesai gantian gitu. Itu densitas tuh ragam main. Tetap diatur juga ya, Bu, ya Betul, pasti ya. Oke, oke. Nah, densitas berarti kita Kita di lihat situ densitas ada berikutnya. sebelah sana ya. Oke, Terus kita cek iya, betul. densitas berikutnya. Nah, ini sekarang kita ada di densitas mencocok dan dikte ya, Bu, ya. Betul. Nah, mencocok ini Kak Eva penasaran nih. Iya. Mencocok ini Mencocok ini seperti lebih apa, ke Ini sama mensimulasi atau mensimulasikan. motorik halus ya, karena nanti menggunakan alat cocoknya ini. Ada alatnya ya? Nah, betul. Oke. Ini untuk biasanya kan kalau mau menggunting gambar menggunakan gunting. Iya, Nah, betul. selain gunting ada mencocok. Ada Jadi mencocok. biasanya untuk menggunting ini pakai Iya, mencocok pakai kita gini. dibolongin gitu. Oh, Nah, gitu. gitu. Oke, oke. Di situ kan banyak yang terstimulasi. Dia bisa fokus, gitu Iya, harus fokus.
kemudian nanti ya ini ya harus melatih fokusan juga melatih ya. fokus, Biar ya, betul. ntar gimana caranya gambar ini Iya, bisa kepotong tanpa digunting. Betul, ya. betul. Melatih juga luar Iya. biasa. Oke. Itu mencocok ya. Sementara ini Kemudian, adalah nah dikte ini ya. dikte. Kalau dikte biasa. Ini biasanya belajar menulis belajar ya, menulis yang anak ya. sudah Berarti terbiasa. membaca alfabet. Kemudian betul. Kan dari sebuah kata kan. Iya, betul. Putu, PUTU. Kembali lagi ininya juga sesuai dengan tema. Kebetulan temanya lagi Makanan khas dari kelapa misalnya, Oke. karena tadi apa hasil bumi kelapa, kemudian ininya Jadi ada hubungannya. berkaitan juga ya, Bu? Betul, Juga ya? betul. Oke. Jadi belajar menulis Luar biasa. langsung. Dan di sini juga tadi ada manfaat botol aqua. Iya, Jadi, pemanfaatan karakter ya. Iya, betul. Dibikin Jadi bentuk betul. karakter ada kodok, burung, Nah, kreatif ya, Bu, ya. betul. Jadi barang bekas juga bisa digunakan Manfaatkan, untuk ya. media Balik pembelajaran. lagi ke tadi bahan alam ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya saling berkaitan ya, Bu? Iya, iya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bawah ya, Bu ya? Iya, boleh. Kita main ke bawah dan ada apa yang di luarnya apa aja sih? Iya, boleh. Ayo kita lanjut lagi ke bawah. Nah, sekarang kita udah di ruangan terbuka tadi ya, Bu, Iya, yang kita betul. wawancara. Ini biasanya suka dipakai kegiatan apa aja nih, Bu? Nah, ini juga salah satu tempat favorit anak-anak, terutama spot anak-anak favorit, ya. toddler dan infant. Oh iya, benar. Untuk toddler dan infant mainnya memang di bawah. Yang di atas itu lebih ke anak-anak besar. Oke. PG, TK, TKB ya, kelompok usia itu. Jadi kalau di sini anak-anak selain bermain juga belajar, Kak Bermain Irfan. dan belajar juga ya? Bermain sambil belajar keaksaraan. Oke. Kalau anak-anak toddler itu kan masih kecil, Iya, benar, tapi tetap dengan mendengar, sering mendengar, jadi tahu gitu. Oh itu Iya, A. Terus benar, melihat ini, oh ini Lihat. E. Jadi Iya, ya Bu Guru bermainnya di sini dengan anak-anak untuk mengenalkan keaksaraannya seperti ini. Ya walaupun misalnya ada anak-anak itu senang musik. Iya, pasti. Jadi kalau dengar suara gitar, Jreng-jreng langsung gitu dia ya. fokus, langsung senang, simpan yang lain. Semua fokus ke sana. Excited gitu. Walaupun begitu ya mau tidak mau Bu Gurunya harus belajar musik dong. Musik, mau Termasuk nggak mau ya. saya juga amatiran sebetulnya, belum biasa. bisa belum mahir. Iya. Jadi yang paling penting anak bisa happy gitu. Oke, benar. Dan Jadi belajar juga ya. belajar betul. Jadi saya pernah ini kita coba ya. Boleh, Bu. Kita coba langsung nih. Memainkan atau simulasinya mempraktekkan ya. bagaimana Supaya- anak bermain dengan bermain keaksaraan ya, anak toddler atau Keaksaraan ya. keaksaraan biasa. awal gitu. Awal, benar, Nah, benar. gini, Siap. biasanya Bu Guru sudah siapkan huruf ini kebetulan vokal huruf ya? vokal. Vokal ya. Kemudian kebetulan lagunya memang sudah dibikin sendiri. Oke. Ya, Wih, lagunya buat sendiri ya, Bu ya? Iya, betul. mengenal huruf gitu. benar-benar. Nah, kita coba ya. Boleh, kita coba lah. Kak Irfan boleh bawa huruf apa saja. Oke, nanti aku nanti coba yang bawa. nanti kan A, I, U ada A. Ketika disebut A, angkat ke hurufnya Oke. gitu. Oh, Oke. oke. Kita coba ya Kak Irfan Boleh, ya. siap, Bu. Bu Guru Coba siap. ya. Bu Guru apa? Siap Apa ya. Oke. A, I, U. Jadi Kak Irfan 2. Oke, aku 2, Bu. Ya. Sip. Nah, kita coba. Orang kita bermain huruf supaya kita bisa membaca. Bermain huruf dengan ibu guru. Kita mulai dari sekarang. A, I, U, E, O. Wih. Itu semua huruf vokal. Wih, kerasa nih Bu Reni. Itu yang menciptakan berarti Ibu sendiri? Iya, Kak Wih, Irfan. the best, keren dia berarti. Berarti belajar bermain musik dan belajar keaksaraan ya. Betul. Itu berarti yang cepat ditanggap sama anak-anak ya. Iya, Benar betul. 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Reni, Kak Iya, Irfan sama-sama, pamit. Kak Irfan. Ibu guru juga terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kita kunjungi di Iya, channel YouTube iya. Review Sekolah. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment channel YouTube Review Sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kak Irfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.